Siapa sih yang gak senang dipinang? Apalagi dipinang jadi permaisuri. Tapi saat pinangan itu datang ke saya, detik itu juga saya tolak dan saya berkata tidak. Karena pinangan itu datang dari seorang Lucifer. Alasan Lucifer memilih saya karena saya membuka celah sendiri. Kesalahan itu terjadi atas keputusan saya dan keluarga. Dulu waktu saya usia 19 tahun, sebuah kebanggaan untuk saya bisa menerima ilmu gaib. Walaupun saya sudah ada di sebuah kota besar di mana zaman sudah canggih, tapi saya masih percaya dengan dukun, saya masih percaya dengan kuasa-kuasa gelap. Saya merasa bangga dengan apa yang diberikan oleh iblis dan saya menikmati, saya memakainya. Saya bisa memindahkan barang tanpa harus menyentuhnya, saya bisa seakan-akan menyembuhkan orang sakit, saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sekejap, saya bisa bicara dengan orang yang sudah mati. Jadi itulah kenapa Lucifer memilih saya, karena saya menikmati apa yang diberikan oleh dia. Ini semua terjadi karena kami tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Setelah saya menikmati semua pemberian iblis, saya baru tahu kalau iblis itu ternyata pengen sesuatu dari hidup saya. Iblis itu tidak akan pernah diam. Dia akan meminta balasan dari setiap apa yang dia berikan kepada manusia. Dan ganjaran yang saya terima pada saat saya menolak itu, saya mengalami buta selama 19 hari. Bisu tuli selama 1 minggu, lumpuh kaki kanan, tidak bisa digerakkan selama 3 hari, lalu berbagai macam teror lainnya. Pokoknya hal-hal yang mengerikan dan yang hampir membuat saya terbunuh juga. Melalui kejadian yang saya dan keluarga alami, kami jadi mengerti bahwa kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Makanya kami jadi sepakat untuk berdoa, untuk menyembah, untuk baca firman. Nah, pada saat kita percaya dan kita tunduk kepada apa yang Tuhan firmankan, di waktu yang bersamaan kita juga sedang melawan iblis. Dan apa akibatnya? Dia yang lari dari kita. Sekalipun saya sudah menang melawan Lucifer, tapi bagi Lucifer segala sesuatu belum selesai. Namun sekalipun Lucifer menganggap itu belum selesai, yang saya pegang adalah melalui kematian Tuhan Yesus kayu salib, itu sudah menebus segala dosa-dosa saya, keterikatan saya. Maka saya harus mematahkan kuasa yang mereka ingin gunakan atas diri saya dengan memerangi mereka dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan itu saya selalu ingatkan kepada banyak orang melalui pengalaman hidup saya ini, jangan pernah buka celah untuk si jahat apapun itu bentuknya. Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah itu artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan. Saat kuasa setan dilepaskan, kuasa Tuhanlah yang kami pakai sekarang untuk melawan kuasa-kuasa yang mencoba untuk menjatuhkan kami kembali ke dalam dosa.
Kalau dulu saya menikmati kuasa gelap yang membawa kepada kesesatan, saya sekarang memiliki kerinduan untuk membantu orang-orang lepas dari kuasa-kuasa iblis. Saya tahu persis bagaimana rasanya diikat oleh kuasa gelap. Tahu persis bagaimana menderitanya dikuasai oleh kuasa iblis. Dan inilah yang saya mau sampaikan kepada banyak orang, bahwa jangan kita tertipu oleh iblis dan kita membuka celah hanya untuk keinginan pribadi kita, hanya untuk kesenangan kita. Tapi pada akhirnya kita yang nanti akan bayar harga. Itu yang saya mencoba sampaikan kepada jiwa-jiwa, khususnya di pedalaman, di daerah-daerah kota kecil, karena saya tahu di Indonesia ini masih banyak tempat yang percaya dengan ilmu-ilmu gaib. Dan saya punya kerinduan, saya berharap, saya berdoa, melalui apa yang saya alami ini bisa membuka mata orang tentang bahayanya bermain-main dengan kuasa gelap, di mana kita hanya perlu percaya sama Tuhan Yesus saja.